Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton double cabin 4x4 yang varian HDX, yang mana mobil ini adalah mobil yang paling susah untuk didapatkan kali ini di seluruh Indonesia. Beberapa daerah menelpon ke saya melalui akun YouTube ini, melalui kontak kita yang ada di YouTube, menanyakan tentang ketersediaan unit ini, namun memang unit ini masih susah, nggak tahu kenapa. Nah, mobil ini adalah mobil yang biasanya dipakai di medan tambang. Ini adalah varian basic karena di atasnya masih ada GLS, lalu kemudian masih ada Exit, lalu kemudian masih ada Ultimate. Nah, mobil ini kalau kita lihat warnanya putih sama seperti mobil-mobil tambang pada umumnya. Dan ini bagian depannya lampu utamanya udah pakai Proji, lalu kemudian lampu jauhnya pakai bohlam. Sore di sini hujan ya, jadi agak kotor, dan mobil ini siap untuk di-delivery ke, kalau nggak salah, ke Kendari. Dan untuk mobil ini itu udah lama di inden oleh customer-nya, dan ya karena kesabarannya akhirnya dapat unitnya. Di bagian bawah situ, yang itu ada lampu senya, lalu kemudian di bawah ada housing buat fog lamp, tapi mobil ini belum pakai fog lamp. Nah, untuk bagian depannya, grillnya terpisah dengan bumper depannya, lalu kemudian front undergarnish nih, kalau kita lihat ada engine protector juga yang ada di bawah, termasuk ada hook yang ada di sebelah kiri itu hooknya pada saat mobil ini lagi mogok atau lagi nggak bisa melewati jalur ya, makanya ditarik melalui hook itu. Nah, itu warnanya putih, dan nih materialnya plastik, yang ini materialnya besi. Untuk bannya, ban standarnya kayak gini, pakai dealer HT ya, HT bukan yang AT. Di yang HT, apalagi yang MT bukan, tapi mobil ini paket penjualannya kalau nggak salah dapat gratis ban MT. Nanti kita tunjukkan bannya. Nah, ini ukuran ringnya 16, bannya pakai 205 ring 16. Nah, ini ukuran ban standar. Dan kalau kita lihat di bagian depannya, velgnya pakai velg yang single tone 6 baut, lalu kemudian pakai cakram untuk pengeremannya. Nah, itu suspensi depannya pakai perkeong kayak gitu ya. Nah, untuk lampu sennya dia disematkan di fender, nggak disematkan di spionnya. Dan di sini masih ada slot dummy-nya. Handle pintunya warna hitam. Untuk line beltnya warna hitam juga, garis jendelanya. Lalu kemudian ini di baris keduanya juga sama, warna hitam. Nah, ini di bagian belakang pernya pakai per daun. Dan ini kalau kita lihat per daunnya ada 1, 2, 3, 4. Bagian atas, yang bawah tuh bagian beban. Nah, bagian belakang velgnya sama, single tone warna silver, lalu kemudian dia pakai rem yang tromol, belum yang cakram. Nah, itu di bagian belakang nih kalau kita lihat ya, di situ ada pagar untuk pengaman bagian kacanya, biar kalau misalkan memuat barang itu nggak membentur bagian kaca. Nah, ini adalah bannya yang menjadi hadiah daripada mobilnya. Nanti kita tunjukkan lagi, mudah-mudahan bisa ya. Nah, untuk lampu belakangnya dia pakai bohlam untuk lampu sennya, lalu kemudian lampu mundurnya ini lampu utamanya bagian belakang. Triton tulisnya di sini, fontnya menarik. Untuk bawah HDX. Nah, handle pintunya modelnya kecil, mungil bos juga. Dan ini cukup mudah untuk buka tutup pintunya. Nah, di bagian bawah nih kalau kita lihat ya, ini pernya ada 4 susun. Bagian atas tadi kita udah tunjukin, semua udah dilapis dengan karet ya biar gak bunyi. Lalu kemudian gardannya, bannya ini pakai ban standar, dan dia velgnya masih pakai velg kaleng untuk ban serepnya. Dan dia ukurannya sama seperti yang ada di keempat roda yang terpasang, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, ini adalah lubang untuk kita memasukkan tongkat untuk menurunkan ban serepnya. Nah, itu bos. Dan di sini ini kalau kita lihat ya, ada hooknya, ada 4 sih, masing-masing 2 di kiri dan kanan. Itu ada lagi sebelah kiri, hook untuk mengikatkan barang. Dan nih kalau kita lihat ya, ban serepnya tuh ada di dalam tuh. Dan ban serep, ban bonusnya itu pakai yang MT bos. Dalam tuh pakai ban yang MT dealer juga, ukurannya kurang lebih sama. Nah, itu lalu kemudian kita coba intip bagian dalamnya. Di atas antenanya masih pakai antena batangan ya, belum pakai yang shark fin karena ini mobil barang. Dan ini kalau kita lihat trim pintunya, ini trim pintunya semua materialnya plastik, dan dia udah pakai tombol untuk power window, electric power window, dan ada lock unlocknya juga di sini. Nah, ini gripnya material plastik semua ini. Di bawah ada
bottle holder, lalu tempat penyimpanan barang. Nah, mobil ini nggak ada footstep-nya, jadi kalau kita mau naik ya sedikit butuh effort, tapi karena di sini udah ada gripnya, jadi cukup mudah kita untuk naik turun ke mobilnya. Nah, joknya ini materialnya, dia material yang kulit sintetis, nggak ada pengaturan untuk high adjuster di sini yang putar-putar, hanya ada pengaturan untuk reclining dengan sliding yang ada di bawah sini nih. Nah, transmisi manual, nggak ada yang matic kalau nggak salah kalau yang ADX. Nah, nih kunciannya masih pakai kuncian yang apa? Yang anakan kunci biasa, belum yang pakai start dan stop engine button atau keyless. Nah, ini belum ada karpetnya, kita coba naik ke atas. Nah, ini ada asbak ya. Bonusnya juga nih, ada asbak. Jadi kalau yang merokok ya enak. Nah, ini ada armrestnya juga, cuman armrestnya materialnya belum kulit. Ini hard plastik. Dan nih ada tempat laci penyimpanan lagi, dan ini bisa dibuka untuk laci penyimpanan yang lebih besar, bosku. Oh, di bawah di laci penyimpanannya itu ada tempat buat charging, bos. Power outlet. 12 volt. Wah, bisa charging di bawah. Cuman kalau full barang sih, dia power outlet ya, bukan USB. Tapi kalau full barang agak susah itu. Nah, kayak gitu. Dan kalau kita mau colok di dalam dan kabelnya keluar, ini ada coakannya, bos. Jadi dari dalam sini kabelnya kita keluar ke sini, terus handphonenya ditaruh di bagian sini atau di mana. Nah, ini adalah slot dummy untuk kemarin dipasangin itu untuk 4x4-nya yang exit kalau tidak salah, dengan yang GLS, dengan yang ultimate 4x4-nya model knob putar. Ini masih yang tongkat biasa. Nah, tuh masih pakai yang tongkat biasa tuh. Nah, mobil ini transmisinya 5 percepatan, lalu kemudian untuk entertainmentnya dia double din, AC-nya masih model kompor gas kayak gitu, lalu kemudian di bagian bawah ada lampu hazard. Oh, ini untuk sirkulasi udara. Tuh bunyi tok tok gitu. Nah, di sini ada USB lagi, USB charging, lalu kemudian ada power outlet dan lighter yang merokok. Nah, terus di bawah sini nggak ada apa-apa ya, tapi kalau ini dilepas bisa jadi tempat penyimpanan yang lebih luas. Tapi ini bisa ditutup dan handphone kita ditaruh di atas. Ini wireless charging. Kalau kalian pasangin peralatan untuk wireless chargingnya. Nah, spion tengahnya manual dimming, dan di sini nggak ada vanity mirror untuk sun visornya. Di driver juga nggak ada, cuma ada cup holder. Tempat penyimpanannya ada P3K, bos. Lalu kemudian ada apart, dan ini entah untuk nomor-nomor registrasi, nomor mesinnya dan seterusnya tuh ada di situ. Setirnya bisa tilt. Teleskoping nggak bisa, cuman bisa tilt. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian ini gripnya tadi udah kita jelasin, itu ada juga. Lalu kemudian parking brake-nya dia masih yang mekanikal. Enak juga bunyinya ya, parking brake yang mekanikal kayak gitu. Mantap sih. Terus apalagi ya yang bisa kita tunjukin dari sini? Keren ya. Nah, ini ada airbag-nya di situ di bagian sebelah kanan, sebelah kiri dan di bagian sebelah kanan di sisi sisi pengemudi juga ada. Jadi ada dual airbag lah untuk mobil ini. Nah, itu bosku. Sekarang kita ke baris yang kedua. Nah, ini ada expander di situ baru. Kalau kalian mau silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi juga. Di baris kedua. Baris kedua, trim pintunya standar, materialnya plastik semua, hard plastik nih, hard plastik. Lalu kemudian ini tuas untuk membuka dan menutup pintunya. Di bawah sini ada cup holder, ada bottle holder malah, dan di sini ada grip. Lalu kemudian untuk jok belakangnya materialnya sama ya, kulit sintetis. Masih sangat bersih, bosku. Ada seal pad di sini biar nggak baret pada saat kita naik turun mobilnya.
Ada seat pocket untuk bagian apa? Untuk bagian kursi driver. Di sini bahkan ada grip juga ya untuk membantu kita pada saat naik turun mobilnya. Gripnya ini ada di pilar, jadi ini sangat memudahkan kita untuk naik turun mobil. Lalu kemudian di sini ada grip lagi yang dia modelnya retract untuk kita pegangan sepanjang perjalanan. Dan ini adalah layout dashboardnya. Kalau kita lihat dari sini ya, semua materialnya standar. Gak ada material yang spesial pada bagian dashboardnya ini. Setirnya standar, head unitnya standar, AC-nya standar, transmisinya standar. Karena memang mobil ini tidak dibuat untuk top line-nya. Ini hanya untuk mobil yang disiksa di medan tambang. Nah di sini ada, nggak ada bos, nggak ada armrest. Cuma di bagian belakang sini ada itu, ada toolkit. Nah itu ada toolkitnya. Ini tongkat buat menurunkan ban serepnya. Lalu kemudian ada kunci roda satu di bagian sini dan dongkrak kecil di bagian sini. Dulu pada saat saya pakai Triton awalnya aku pikir, wah ini dongkraknya bisa nggak ngangkat beban mobil ya. Ternyata bisa dia ngangkat beban mobil yang ini. Cuman dongkraknya yang tenggelam karena waktu itu naruhnya di kontur tanah dengan kontur yang lembek. Nah di sini ada karetnya ya untuk nyenderin si kursinya jadi nggak bunyi-bunyi. Nah terus di sini ada seat belt juga, 2 titik untuk bagian penumpang tengah dan 3 titik untuk kiri dan kanan. Sebagai standar safety ya mesti ada seat belt, dan ini sangat berfungsi untuk membuat kita aman sepanjang perjalanan kalau misalkan terjadi kecelakaan. Nah di sini ada lampu baca. Untuk material dashboardnya di bagian atas ini dia materialnya standar ya. Materialnya standar dan ya kayak gitulah. Oh ya, di sini ada tunnel yang cukup besar karena ini mobil masih pakai penggerak belakang. Jadi ada bambunya ke belakang itu yang membuat mobil ini masih ada tunnelnya lagi. Sekarang kita turun lagi. Nah, joknya, plastiknya kebuka lagi dah. Yang jelasnya kayak gitu ya. Nah, itu bosku update kita tentang Mitsubishi Triton HDX 4x4. Di sana ada yang 4x2 juga. Nah, ini yang 4x4 untuk harganya, diskonnya, dan paket penjualannya, DP dan seterusnya kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, itu bosku update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita ulas. Oh, lampu hazardnya menyala. Kita matikan dulu. Dimati. Nah, ntar kalau nggak dimatikan akinya mati lagi. Nah itu yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada monster di sini bosku. Mitsubishi Fuso FM62. Ini 6x4. Spesialis tambang juga. Nah itu.